Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Bandar. Saya dari Universitas Indonesia Cendekia Cirebon, khususnya pada prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan sebuah studi kasus sederhana pada bahasa pemrograman C++ pada penerapan if dan else. Jadi teman-teman, studi kasus kita kali ini adalah sebuah program penentuan nilai dan indeks kelulusan. Jadi program ini menentukan jika kita mendapatkan nilai 90 itu indeksnya apa, itu A atau B, dia lulus apa enggak gitu. Langsung saja ya teman-teman, kita langsung ke codingannya. Saya sudah membuat sebuah file ya teman-teman, file C++ dengan nama coba.cpp gitu. CPP itu format dari C++ nya gitu. Di sini saya menggunakan aplikasi kode editor Visual Studio Code. Yang mengapa saya menggunakan ini, karena jika kita menggunakan Visual Studio Code itu sudah ada sebuah snippet gitu teman-teman buat ini, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengcodingannya. Jadi kita bisa dapat dipermudah gitu dalam proses membangun sebuah program menggunakan bahasa C++ ini gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak punya Visual Studio Code, bisa menginstalnya di situs web resminya, atau juga jika ingin menggunakan aplikasi lain, teman-teman bisa menggunakan Dev C++. Itu juga sama ya teman-teman, fungsinya sama, sudah ada run dan compile-nya juga gitu teman-teman. Nah, langsung kita bahas codingannya. Yang pertama itu jika kita mau membuat sebuah program C++, tuh, kita harus memanggil library dari C++ itu teman-teman. Cara manggilnya itu ini nih, kita tuliskan include untuk memanggil library-nya, dan kita tulis kita mau memanggil library apa gitu teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan Visual Studio Code, nah ini yang saya maksud mempermudah dari pembangunan project kita itu teman-teman. Kita tinggal klik aja ini, nah itu otomatis sudah langsung dibuatkan untuk memanggil sebuah library IOStream pada include dari C++ nya gitu teman. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu include IOStream, jadi include IOStream itu merupakan singkatan dari input output stream header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Jadi di dalamnya itu terdapat sebuah fungsi-fungsi yang nantinya kita akan gunakan seperti scene, cout, dan lain-lain gitu teman-teman. Ada juga beberapa library lain gitu yang bisa kita pakai, bukan cuma IOStream, itu ada banyak teman-teman. Silahkan bisa teman-teman cari sendiri gitu. Selanjutnya, yang kedua, kita harus menginisialisasi gitu teman, menginisialisasi sebuah penamaan dalam C++ itu. Kita bisa pakai seperti ini teman, using using namespace using namespace std gitu. Nah, kalau using namespace std ini kita menginisialisasi sebuah std, jadi agar kedepannya kita nggak perlu untuk menuliskan tulisan std ini dalam perintah-perintah yang ada di IOStream ini gitu teman-teman. Jadi kalau std ini yang nggak ada, untuk semua penulisan kayak scene, cout dalam C++ itu kedepannya itu harus ada tulisan std
terus sin gini teman-teman. Untuk mempersingkatnya, kita tuliskan sebuah using namespace std ini agar kedepannya kita nggak perlu menuliskan seperti ini. Jadi yang kita perlu tuliskan hanyalah sin gini doang gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat sebuah function teman-teman, sebuah function main atau function yang nantinya akan diproses oleh C++. Kita buat function main. Kalau kita membuat function, jangan lupa kita membuat tutupnya juga teman-teman. Tutup kurawal ini menandakan bahwa program yang nanti kita tuliskan di dalam sini itu merupakan fungsi-fungsi dari main function ini gitu teman-teman. Nah, mengapa kita tuliskannya in main gitu? Kalau teman-teman tahu kan ada yang for main gitu untuk bahasa C gitu. Nah, jadi kalau fungsi in main ini adalah sebuah fungsi dapat data yang akan dikembalikan gitu teman. Maka dalam fungsi main ini kita wajib menyertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah semuanya selesai dieksekusi. Mengapa bukan fungsi void? Karena fungsi void itu kita di dalam fungsi itu tidak akan mengembalikan nilai apapun, berbeda dengan fungsi in main. Jadi kita diwajibkan untuk menulis return 0 jika kita menggunakan fungsi in main. Nah, sebenarnya dalam penulisan return 0 ini dalam C++ itu dia udah ngerti gitu. Jadi kalau kita nggak tuliskan return 0 juga itu nggak masalah. Jadi C++-nya sudah memahami kalau ada fungsi in main di terakhirnya pasti ada return 0. Jadi otomatis dibuatkan kalau kita tidak membuatkan gitu teman-teman. Jadi untuk lebih baiknya kita buatkan saja untuk return 0 ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mulai codingan di dalam sini. Seperti sebuah studi kasus yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau mau buat sebuah program itu di C++, khususnya di inmain ini, yang pertama itu kan kita butuh variabel. Nah teman-teman, untuk membuat variabel itu kita harus mendeklarasikan sebuah variabel tersebut. Ini biar nggak bingung ya, saya buatkan komentarnya. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk garis miring seperti ini artinya ini tanda komentar gitu teman-teman. Nah, jadi apapun yang kita tuliskan dalam garis miring ini, sesudah garis miring ini satu baris ini teman-teman, nah ini nggak bakal dijalankan dalam programnya gitu teman. Ini adalah sebuah komentar untuk memudahkan kita para pembangun aplikasi gitu teman. Nah, selanjutnya kita buat, untuk menuliskan sebuah deklarasi tipe data pada variabel itu cara menulisnya kita buat dulu tipe datanya, baru variabelnya apa gitu teman-teman. Seperti ini. Kalau dalam studi kasus kita ini kita membutuhkan yang pertama itu pasti nilai ya teman-teman. Nilai ini saya kasih tipe data berupa float, namanya itu nilai. Selanjutnya kita kan butuh kayak nama, terus mata kuliahnya apa, indeksnya berapa, terus hasilnya gitu ya teman-teman. Nah, itu saya beri tipe data string, nama variabelnya itu nama, ada nama, mata kuliah, terus indeks itu misalkan 90 sampai 100 itu A, 80 sampai ini B gitu.
Terus selanjutnya ada hasil itu yang menyatakan dia lulus apa enggaknya teman-teman. Di sini mengapa saya memberikan sebuah tipe data float pada nilai, karena nantinya dalam nilai ini akan berbentuk kayak 90,2, 90,5 itu teman. Kalau kita menggunakan integer itu ya nggak bisa ada koma-komanya. Integer itu hanya akan bilangan bulat teman-teman, kayak 1, 90, ya 90 aja, nggak ada komanya gitu teman-teman. Nah, setelah kita mendeklarasikan sebuah variabel, selanjutnya kita membuatkan inputan dari variabel tersebut. Nah, untuk studi kasus kali ini, inputan yang perlu kita buatkan itu ada nama, terus mata kuliahnya, sama nilainya yang nanti akan kita cari indeks dari nilai tersebut dan hasilnya itu teman-teman. Nah, untuk inputnya itu kita bisa pakai sin teman-teman pada pemrograman C++ ini. Namun untuk biar lebih mempermudah dan memperjelas ketika kita menginputnya, kita bisa menggunakan cout, lalu masukkan nama Anda gitu ya. Nah, setelah kita menggunakan ini, kita beri sebuah inputan. Setelah kita cout, kita memberi sebuah inputan yaitu sin. Lalu kita berikan namanya gitu teman-teman. Jadi sin terus nama variabelnya gitu teman-teman. Ini dimaksudkan berarti kita menginputkan sebuah variabel nama apapun yang diinputkan oleh user nantinya gitu teman-teman. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk mata kuliah dan nilainya itu teman-teman. Misalkan di sini masukkan nama mata kuliah, terus masukkan nilai misalkan kita dalam ujian UTS itu, masukkan nilai UTS Anda biar rapi. Ini kita luruskan, ini juga kita luruskan. Nah, di sini hanya untuk memperjelas saja gitu teman-teman, untuk memasukkan nilainya itu kisaran berapa sampai berapa gitu teman-teman, biar nggak ada yang over gitu. Misalkan kan nilai dari 1 sampai 100 gitu teman-teman, biar nggak ada yang menginputkan sampai 1000 gitu teman-teman. Kita di sini kita beri sebuah keterangan menggunakan cout saja teman-teman, seperti ini. Masukkan nilai dari 1 sampai 100. Terus kita beri sebuah perintah nl. Perintah nl ini supaya cout yang ada di sini, yang ada sin dari nanti ini nilai, itu berada di bawah dari keterangan ini gitu teman-teman. Nah, ini kita rubah menjadi mata kuliah, ini kita rubah menjadi nilai ya teman-teman. Nah, setelah kita berhasil membuat ini, sekarang kita akan mencobanya. Kita save dulu teman-teman, jangan lupa kita mencobanya. Kalau menggunakan Visual Studio Code itu di sini nanti ada sebuah tanda segitiga itu untuk mengeraan dan compile code-nya itu teman-teman. Ini kita coba apakah codingan kita sampai sini sudah benar atau ada masih yang salah gitu teman-teman.
kita coba run ya. Nah, kita masukkan nama kita, masukkan nama mata kuliahnya, lalu kita masukkan nilainya. Misalkan nilainya itu 85 gitu teman-teman. Nah, tidak ada error, berarti semua codingan yang kita tuliskan ini semuanya benar. Kita close dulu. Nah, setelah kita berhasil membuat sebuah inputan untuk variabel inputan yang kita butuhkan, selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan inputan tadi. Proses pengolahan inputan di atas, teman-teman. Ini biar lebih mudah, saya kasih keterangannya, teman-teman. Nah, seperti yang di pertama saya sudah sampaikan, kita akan membuat sebuah studi kasus menggunakan if dan else, teman-teman. If dan else itu nanti ada di proses pengolahan data ini, teman-teman. Pengolahan inputan ini. Oke, yang pertama kita proses itu, yang pertama pasti nilainya, teman-teman. Kita buat misalkan nilainya dari 100 sampai 85 itu A, dari 84 sampai 80-nya itu B, dari 79 sampai 75-nya itu C, dan 74 ke bawahnya itu nilainya D itu, teman-teman. Oke, kita membuatnya menggunakan if. Nah, di sini jika if nilai itu maksudnya variabel, teman-teman. Nah, jadi apapun yang diinputkan oleh user pengguna nilai ini kita proses di sini gitu, teman. Ini isinya nilai yang udah diinputkan oleh user. Jadi jika nilainya kurang dari sama dengan 100, nah kita masukkan operator dan nilainya lebih dari sama dengan 85, kita kasih indeksnya itu misalkan A gitu, teman-teman. Nah, else, nah kita menggunakan if, pasti kita menggunakan else, teman-teman. Else. Nah, jika kita mempunyai sebuah kondisi di dalam else, itu bisa kita menuliskannya di dalam else ini, if gitu. Atau kalau mau lebih mudah lagi, kita menggunakan sebuah fungsi else if gitu, teman-teman, yang ada pada C++. Sebenarnya ada juga pada pemrograman lainnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, else if, maka jika kondisi di atas tidak terpenuhi, dia akan menjalankan kondisi ini. Jika nilainya kurang dari sama dengan 84, teman-teman. Jadi di bawah dari 85 ini 84, dan nilainya kurang dari lebih dari sama dengan sampai 80 aja, teman-teman, 80 gitu, maka indeksnya, variabel indeksnya kita isi dengan B. Nah, selanjutnya else if, selanjutnya kita gunakan hal yang sama untuk nilai C dan D, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah
Setelah proses pengolahan inputan dari nilai itu selesai, selanjutnya jadi dari hasil nilai indeks A, B, C, D ini kita tentukan dia lulus apa enggak teman-teman gitu. Nah kondisinya jika indeksnya A, B, atau C itu lulus, selain itu yaitu D itu tidak lulus tuh teman-teman. Kita buat dari if ya, if jika indeks sama dengan A. Oke, kita percepat dulu teman-teman. Nah sampai sini semua proses dari inputannya itu udah selesai teman-teman. Nah kalau teman-teman perhatiin ini semua variabel yang saya buat itu namanya itu harus sama teman-teman, supaya mereka merujuk ke satu variabel yang sama teman-teman. Nah untuk yang kondisi hasil ini saya mengapa menggunakannya atau simbol seperti ini teman-teman. Nah ini maksudnya atau teman-teman. Nah lain dengan dan seperti ini. Kalau dan kan kondisi pertama sama kondisi kedua ini mereka semuanya harus terpenuhi itu teman-teman. Nah, sedangkan jika kita menggunakan atau, jika salah satu dari kondisi saja sudah terpenuhi, nah maka dia akan menjalankan apapun yang dituliskan di dalamnya itu. Nah sebenarnya ini juga sebenarnya kita nggak perlu ya teman-teman ini menuliskan seperti ini, langsung if saja seperti ini, itu sama aja hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini sama aja, ini sama seperti yang seperti ini teman-teman. Ya hasilnya sama aja teman-teman. Nah setelah kita membuatkan pengolahan proses dari semua inputan yang sudah kita buat, selanjutnya kita eksekusi datanya. Selanjutnya kita eksekusi data-data atau hasil-hasil dari ini untuk menjadi sebuah output ya teman-teman, supaya kita tahu dari nilai hasil yang kita inputkan di atas ini itu kita lulus apa enggak itu teman-teman. Nah dari sini saya komentarin dulu biar lebih jelas ya teman-teman bagian-bagiannya teman-teman. Ini eksekusi data gitu teman-teman. Nah untuk seperti ini. Nah untuk eksekusinya kita hanya perlu membuatkan cout seperti biasa untuk menjelaskannya gitu teman. Kayak tadi kan kayak masukkan nama gitu, kalau nggak ada masukkan namanya kita bingung itu ada inputan apa itu teman-teman, kosong sih teman-teman. Nah di sini ada cout, terus di sini kita tulis indeks nilai Anda gitu teman-teman. Kita bisa menggabungkannya dari string yang kita tuliskan manual ini dengan nilai yang kita inputkan dari sini. Caranya kita hanya perlu menuliskan siku 2 seperti ini sama variabelnya itu teman-teman, variabel index. Terus kita masukkan lagi nl. Nah ini supaya kita memberikan sebuah enter gitu teman-teman, atau spasi itu ke bawah, supaya hasilnya itu enggak lurus satu baris itu teman-teman, kita ada spasi. Selanjutnya ada cout, sini kita tulis Anda dinyatakan. Nah dinyatakan ini kita cari teman-teman, kita masukkan dari ini nih, hasil lulus tadi dari lulus ini teman-teman. Jadi ininya hasil merujuk ke variabel hasil teman-teman. Nah sampai sini program kita
sudah kita bisa nyatakan selesai, tapi belum cobain teman-teman. Coba kita baca dulu ya teman-teman dari atas itu teman-teman. Nah, dari atas ini kita panggil sebuah library IOStream dari C++, lalu kita menamai std-nya, menginisialisasi nama std ini teman-teman. Setelah itu kita buat suatu function in main agar dijalankan oleh program C++ ini. Terus langkah pertama yang kita buat itu kita mendeklarasikan sebuah variabel teman-teman. Variabel nilai kita kasih tipe datanya float. Untuk nama, mata kuliah, indeks, dan hasil. Karena ini sebuah kalimat atau kata gitu, kita kasih string teman-teman. Nah, setelah kita berhasil mendeklarasikan sebuah variabel ini, kita masuk ke proses inputan teman-teman. Masukkan nama, simpan di variabel nama, masuk mata kuliah, simpan di variabel mata kuliah, dan masukkan nilai, kita simpan di variabel nilai. Setelah inputan ini berhasil semuanya teman-teman, kita proses semua inputan ini untuk nantinya kita munculkan di sini teman-teman. Nah, dalam prosesnya itu kita menggunakan if ya, if nilai jika kurang dari sama dengan 100 dan nilai lebih dari sama dengan 85. Ini jika kedua nilai ini terpenuhi, maka dia akan menghasilkan indeks dengan diisi sebuah string dengan A gitu teman-teman. Begitupun sama dengan kondisi-kondisi lainnya sampai D. Nah, untuk kondisi hasil lulus atau tidaknya itu kita menggunakan atau teman-teman. Jadi jika salah satu saja ini terpenuhi, maka dia akan menghasilkan lulus. Jika tidak berarti tidak. Dalam list ini kan berarti D, maka tidak lulus teman-teman. Nah, setelah proses pengolahan inputan atau data ini selesai, kita eksekusi datanya untuk kita tampilkan pada user teman-teman. Nah, setelah selesai semuanya ini selesai, kita mereturn 0 menandakan bahwa program kita telah selesai teman-teman. Coba kita cobain, kita run code. Sekarang nama Anda Usman, mata kuliah pemrograman, nilainya 95. Nah, jadi di sini indeks penilaian Andanya itu A. Dari sini indeksnya berarti isinya A. Tuh, karena nilai 95 kan termasuk ke sini, maka dia akan menghasilkan indeks A. Nah, jika indeksnya A, dia akan menghasilkan nilai lulus. Sementara yang dari atas ini, 2 ini, 3 ini dari inputan teman-teman, dari sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari sini program kita sudah berhasil. Coba jika kita masukkan lagi, coba lagi programnya dengan nilai yang berbeda, apakah dia akan masuk gitu teman-teman atau tidak itu teman-teman. Misalkan kita punya nama Santoso, mata kuliah ekonomi misalkan. Kita cari biar nilainya tidak lulus teman-teman. Coba. Nah, berarti mulai dari 60 misalkan teman. Nilainya 60, namanya Santoso, mata kuliah ekonomi. Dari nilai 60 ini bisa kita simpulkan bahwa dia harusnya tidak lulus teman-teman. Jika kita lihat dari program yang kita buat ini, dia harusnya tidak lulus teman-teman. Kita lihat tuh, dia tidak lulus teman-teman. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai studi kasus program bahasa C++ ini.
yang lebih tepatnya pemakaian if dan else. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penyampaian-penyampaian yang salah atau yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.